Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Rijal dengan NIM 1901040005. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Manajemen Dakwah yang diampu oleh dosen Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Poin yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia adalah keseluruhan potensi atau kemampuan atau kekuatan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Baik itu akal pikiran, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkomunikasi, ataupun kemampuan untuk menciptakan karya dan berbagai macam hal lainnya yang potensi dimiliki oleh manusia itu sendiri. Berbicara tentang manusia, tentu kita ketahui bahwa eksistensi manusia di muka bumi ini sangatlah penting, tak terkecuali dalam lingkup sebuah organisasi. Organisasi yang selalu diibaratkan sebagai benda mati, sumber daya manusia di dalamnya itu diibaratkan sebagai nadinya atau penggerak daripada organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia ada dua sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni dari sisi kualitas, yang berbicara tentang kemampuan fisik ataupun non-fisik daripada sebuah SDM atau individu itu sendiri. Dan yang kedua dari segi kuantitas, yang berbicara tentang seberapa besar atau seberapa banyak orang-orang atau sumber daya manusia yang berkontribusi. Baik teman-teman, pembahasan kita yang kedua adalah berbicara tentang maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Dalam Islam itu sendiri, pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membina individu ataupun kelompok dalam rangka mencapai fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lebih dalam, pengembangan sumber daya manusia dalam Islam tentunya tidak lain adalah bertujuan untuk membentuk karakter manusia yang bertakwa kepada Allah. Sementara bagaimana dengan organisasi? Dalam organisasi, pengembangan sumber daya manusia tentu tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap lembaga ataupun suatu organisasi agar bagaimana bisa organisasi itu mencapai produktivitasnya dalam bekerja atau beroperasi. Dalam teori ini, Soedijo Notoatmojo menyebutkan bahwa tujuan dari sumber daya manusia itu paling tidak terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tujuan masyarakat atau society objektif. Tujuan ini mengorientasikan untuk bertanggung jawab secara sosial dalam rangka pemenuhan tugas, pemenuhan kebutuhan, ataupun tantangan dalam masyarakat. Artinya bahwa organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat harus memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut. Dan suatu organisasi tersebut harus mampu mengelola SDM-nya agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai tujuan organisasi atau organization objective. Tujuan organisasi ini diorientasikan untuk menunjukkan bahwa SDM itu ada, sehingga SDM harus berkontribusi terhadap organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini sebenarnya, manajemen sumber daya manusia dalam organisasi itu bukanlah sesuatu hal yang final, melainkan itu adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mencapai goals atau tujuan daripada suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai tujuan personel atau personel objektif. Tujuan ini diorientasikan untuk membantu karyawan atau suatu elemen untuk mencapai tujuan personalnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam artian bahwa dalam sebuah organisasi, kebutuhan SDM harus terpenuhi, sehingga paling tidak itu dapat memotivasi dirinya untuk meningkatkan produktivitasnya dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, ada yang disebut sebagai tujuan fungsi atau functional objective. Tujuan fungsi ini diorientasikan untuk memelihara kontribusi ataupun unit atau berbagai macam bagian lainnya dari sumber daya manusia agar di tiap-tiap bagiannya itu mampu bekerja secara optimal. Materi kita selanjutnya adalah ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Pada dasarnya ada satu ciri-ciri sumber daya atau pengembangan sumber daya yang efektif, yaitu dia yang sistematik dan terstruktur, memiliki strategi atau perencanaan yang berkelanjutan, kemudian mampu melahirkan program yang konkret dan mudah dipahami oleh partisipan. Menurut Fred Wood, seorang ahli pengembangan sumber daya manusia, dia menyampaikan atau menyatakan bahwa
dalam pengembangan sumber daya manusia paling tidak itu terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada yang disebut sebagai readiness atau kesiapan, kemudian planning atau perencanaan, training atau pelatihan, kemudian implementation atau pelaksanaan, dan maintenance atau pemeliharaan. Itu merupakan beberapa fase dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi yang baik atau suasana organisasi yang baik tentu adalah dia yang mampu mengembangkan potensi setiap anggotanya. Oleh karena itu, khusus dalam sebuah organisasi dakwah, para pemimpin dakwah paling tidak harus menertibkan atau harus membiasakan beberapa hal. Yang pertama yakni kepercayaan. Kepercayaan dalam sebuah organisasi itu dapat dibangun melalui sikap yang ramah dan perlakuan yang adil serta bijaksana dalam anggota organisasi. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai support atau dukungan. Yang dimaksud adalah bahwa seorang pemimpin dakwah harus menunjukkan rasa kepercayaannya terhadap anggotanya, bahkan memberikan penghargaan bila perlu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi ini menjadi salah satu elemen yang sangat penting juga dalam kehidupan, tak terkecuali dalam sebuah organisasi. Artinya bahwa pemimpin dakwah harus dapat berkomunikasi secara aktif terhadap para anggotanya agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai partisipasi. Partisipasi ini dimaksudkan bahwa seorang pemimpin dakwah dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan, ingin melahirkan sebuah inovasi, alangkah lebih baiknya jika dia melibatkan anggotanya agar mereka merasa difungsikan dan mereka merasa didaya gunakan dalam sebuah organisasi tersebut. Baik teman-teman, pembahasan kita yang selanjutnya atau pembahasan kita yang terakhir adalah mengembangkan individu dai yang profesional. Pertanyaannya, bagaimana sih mengembangkan individu dai itu agar menjadi seorang dai yang profesional? Tentu ada banyak cara yang dapat dilakukan, entah itu melalui pendidikan formal seperti sekolah, kuliah, dan berbagai macam hal lainnya, ataupun melalui pendidikan informal, bisa melalui seminar atau lokakarya dan berbagai macam hal yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan daripada individu seorang dai. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dai tersebut profesional? Tentu ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia memiliki keahlian khusus. Seorang dai profesional harus memiliki keahlian khusus. Entah dia ahli dalam menafsirkan berbagai macam hadis, ataukah dia menguasai beberapa bahasa, itu merupakan bentuk keahlian khusus daripada seorang dai. Kemudian yang kedua, merupakan panggilan khusus. Artinya, dai yang profesional namanya tidak lagi asing ketika disebutkan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, dia memiliki teori-teori yang baku secara universal. Artinya seorang dai yang profesional memiliki objek kajian teori yang memang baku dan dia kuasai dan itu berlaku secara umum. Kemudian selanjutnya memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatan. Artinya bahwa dia memiliki kekuasaan terhadap kajian atau ruang lingkup kajiannya, sehingga dia tahu di mana harus menyampaikan ilmu pengetahuan yang kemudian dia miliki. Kemudian memiliki kode etik, dan yang terakhir ciri-cirinya adalah memiliki organisasi profesi yang kuat atau lembaga profesi yang kuat. Itulah beberapa ciri-ciri untuk kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya dai yang profesional itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang kemudian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.